Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya ma'syarul hadirin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa menunaikan ibadah sholat Jumat. Sholawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri tauladan bagi umat Islam di dunia. Pada kesempatan ini khatib berpesan, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Karena sesungguhnya orang yang paling terpuji di depan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun waladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, yang artinya alif lam mim, kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya untuk masyarakat yang di sekitarnya, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab sebelumnya, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dan dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an berisi petunjuk kegiatan hidup kita sehari-hari. Bahkan dalam Al-Qur'an juga berisi pengetahuan tentang pertanian. Jika kita mengikuti petunjuk itu semua, maka kita akan selamat di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in wa akhrajna minhu khadiran nuhriju minhu habban mutaraqiba wa minan nahli min tal'iha kinwan daniyatun wa jannatin min a'nabi wa zaituna wa rumana mustabiha wa ghairi mutasyabih. Unzuru ila samarihi idza asmara wa yanbi inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun, yang artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berubah
dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 164 juga Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma in fa ahya bil ardo ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhar baina samai wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun. Yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dari surat Al-An'am ayat 199 dan ayat Al-Baqarah ayat 164 menunjukkan bahwa air merupakan sumber kehidupan. Pada tanaman air akan dimanfaatkan untuk membawa hara-hara tanah yang di dalamnya daun akan diubah menjadi kimia organik melalui proses fotosintesis. Yang selanjutnya akan dihasilkan produk metabolit primer dan sekunder. Produk metabolit primer berupa karbohidrat, protein, dan lemak sebagai sumber pangan kita yang akan dihasilkan pada biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran. Sedangkan produk metabolit sekunder sebagai bahan kesehatan dapat dihasilkan dari tanaman obat. Oleh karena itu, kita perlu melakukan budidaya tanaman untuk menghasilkan pangan, sandang, papan, dan obat kesehatan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Pertanian memiliki peran yang penting dalam sejarah peradaban Islam. Sejarah pertanian adalah bagian dari sejarah kebudayaan manusia. Pertanian muncul ketika suatu masyarakat mampu untuk menjaga ketersediaan pangan bagi dirinya. Dalam sejarah peradaban Islam pernah menuliskan beberapa catatan sejarah mengenai kemajuan dalam bidang pertanian pada zaman kejayaannya. Di antaranya adalah tertulis dalam Kitab Al-Filaha, yaitu buku tentang pertanian, karya cendekiawan dari Andalusia atau Spanyol yang bernama Ibnu Al-Awwam, menjelaskan sebuah langkah bermulanya bertani. Dalam bukunya disampaikan bagaimana memilih lahan, bagaimana memilih tanaman, bagaimana memupuk, bagaimana memelihara, dan bagaimana memanennya. Itu semua terdapat dalam kitab tersebut. Dan itu sekarang merupakan tonggak kemajuan bagi pertanian-pertanian yang modern ini. Terus bagaimana kondisi kecukupan pangan kita saat ini di Indonesia? Tidak dalam kondisi baik-baik saja. Kondisi pangan kita saat ini belum mampu untuk mencukupi jumlah penduduk yang saat ini telah mencapai 282 juta orang. Hal ini disebabkan luas areal tanam kita yang menurun dan kejadian El Nino yang mengurangi luas panen kita. Oleh karena itu, marilah kita luangkan waktu, tenaga, dan pemikiran kita untuk membantu pemerintah yang saat ini sedang menggerakkan program ketahanan pangan. Sehingga suatu saat diharapkan kita menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang baik, yang Allah selalu mengampuni umatnya. Mengapa Allah mengampuni umatnya? Karena tadi dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa umatnya selalu mendirikan sholat dan menunaikan sebagian rezekinya untuk masyarakat di sekitarnya. Sumber daya yang baik yang seperti apa? Sumber daya yang baik adalah yang pemimpinnya yang fatunah, amanah dalam mengerjakan semua tugas yang diembannya. Pemimpin yang seperti ini perlu kita hormati dan kita taati. Dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
taatilah pada Allah dan Rasul-Nya dan pemimpin-pemimpin kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Suatu pekerjaan akan berjalan dengan baik apabila pemimpinnya baik, dan demikian juga umatnya baik, sehingga tercipta suatu hubungan yang harmonis antara umat dan pemimpinnya, karena setiap manusia diwajibkan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Dalam suatu hadis disebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyat. Siap kamu pemimpin dan siap kamu wajib bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Semoga kita bisa memanfaatkan ilmu kita melalui hasil inovasi yang dilakukan di IPB ini bisa diterapkan di masyarakat, di penjuru, di pelosok-pelosok yang ada di Indonesia ini. Apabila kita menerapkan ilmu kita dan diterapkan di masyarakat, maka Allah mudah-mudahan akan meridhoinya dan memberikan pahala pada kita semua. Di dalam hadis disebutkan, idza mata ibnu adamu in qata'a amali illa min salasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmu yantafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'ulan. Artinya, apabila kita meninggal maka terputuslah kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanukum amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan intal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwananal muslimin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwananal muslimin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwananal muslimin fi Filistin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa ud'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.